misalnya fundamental, itu impact-nya gede gitu, yang menurut aku. Nah, number one kan produk itu sebenarnya connecting bisnis sama tech, ya kan? Ya, benar. Ini tuh mereka mesti di connect nih, kayak gimana? Ya kan? Sebagai orang Asia, kita itu takut fail. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. Welcome builders to Impact Talk, Impact 2 video podcast session. Hari ini kita kedatangan Grady Laksmono, one of the inspiring person behind Moka, dan juga sekarang beliau ada di GoTo ya. Selamat siang Grady. Selamat siang Grady. Halo. Ya, thank you Grad udah mau datang ngobrol-ngobrol di video podcastnya Impact Talk. Ya hari ini kan kita kepingin tahu your journey, your early journey gitu kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ngebangun Moka supaya para startup builders itu juga tahu the early journey of you building a great company like Moka. Mungkin to start ya, Grad, boleh nggak ceritanya? Kan lu sebenarnya lu sekolah di US gitu kan, and suddenly you end up here di Indonesia gitu kan. Mungkin sekalian introducing yourself gitu, Grad. Boleh cerita your journey? Ya, boleh. Ya, halo teman-teman. Ya sekarang Moka udah part of GoTo Financial, dan sekarang gue lagi bantuin GoTo Financial, salah satu produknya namanya Sally. Ya untuk waktu awal-awal ya, kalau jadi gue actually sekolah dari SMA sih di Amerika, terus ke S1, terus ke S2, terus kerja di sana bentar, terus ya bikin perusahaan pertama sebenarnya. Jadi waktu gue S2 itu gue partneran sama orang entrepreneurship bisnis di sekolah gue, dan kita bikin bisnis pertama yang didapat investasi dari angel. It did not work very well. Jadi itu turn out ya kita tutup akhirnya. Tahun berapa tuh, Grad? Tahun berapa ya? Actually mulainya itu pertengahan 2011 kalau nggak salah. Oh, 2011. Terus kita dapat ada publication-nya sih sebenarnya. Terus ya itu 1,5 tahun lah kira-kira sampai kita desain untuk tutup. Dan itulah sebenarnya benar-benar pengalaman pertama gua menjalankan perusahaan sebenarnya, yang dengan like a real business gitu. Dan dari sana ya ada pengalaman dikit, terus mikirin Moka ya kan. Jadi gua sama partner waktu itu kita udah berteman, kita mikir apa ya di Indo yang kurang gitu. Nah waktu itu Tokopedia sama Traveloka udah skyrocketing, mereka mendapatkan banyak publikasi, dan kita lihatnya sebenarnya kan dari jauh. Wah ini sesuatu yang udah happening di Indo sekarang. Jadi kita pikir kita mesti bikin sesuatu apa ya. Nah terus kita kepikiran di Indonesia itu banyak UMKM ya kan. Nah dan UMKM ini tuh semuanya itu kita oke, jadi gua tahu itu karena sebenarnya gua tiap tahun tuh selalu balik Indo. Oh. Ya, Okay. jadi dari SMA sampai kuliah gua tiap tahun pasti balik Indo. Nah, tiap tahun balik Indo kan gua selalu kayak ke Tanah Abang lah, ke ITC lah, ke banyak mall juga lah. Nah, salah satu commonalities atau pattern yang gua lihat adalah semuanya itu pakai bond. Ya kan, kalau misalnya mencatat transaksi itu mereka selalu pakai bond gitu loh, kertas pen and paper kan. Jadi di sanalah
kepikiran ini kayaknya kita mesti bikin sesuatu alat yang bisa membantu UKM lebih bisa berkembang. Nah, di sanalah barusan Mocha itu mulai digodok dan lain-lain. Dan ya everything is history. Ada lagi sih sebenarnya ceritanya, tapi terlalu banyak kali gue ceritanya. Tapi kan, Gret, kan I've been to Silicon Valley kan apalagi kalau lihat lu kan lu pernah kerja di Google, kerja di Zynga gitu kan. Pasti kan you having like a super great life as an engineer di Silicon Valley gitu kan. Apa yang make you suddenly you want to move to Indonesia yang very challenging gitu kan? Iya, itu actually waktu pertama kali gue beritahu orang tua mau balik ke Indo, mereka pikir gue bego banget. Are you kidding me? Udah hidup enak-enak di sana, ngapain lu mau balik? Ya semua orang waktu itu bilangnya, ya it's a stupid decision. I see. You will regret it. Everyone says that actually. Jadi semua teman-teman aku yang di Amerika pun bilang, lu ngapain balik Indo? Lu udah dapat kerjaan yang enak, lu bisa dapat, ya everything is good life sih. Tapi satu hal yang sebenarnya aku pikirkan waktu itu, ada ini keinginan ya di dalam hati aku, memang how can I be more impactful gitu. Impact-nya tuh kayak gua tuh bisa bikin impact tuh segede apa. Nah, kalau misalnya gua join di perusahaan-perusahaan di Amerika, yes, aku bisa membuat sesuatu impact kan. Tapi kalau lihat di Indo, itu kan negara keempat terbesar di dunia, ya kan. Dan itu tuh juga my home country gitu. Dan jadi di sana yang aku bener-bener terdrive ya. Jadi itu mungkin pull factor-nya aku pengen berimpact di my home country, itu sih. Dan impact-nya ya waktu itu kan masih very few ya, masih lumayan awal sebenarnya. Gua balik Indo dan di sanalah ya itu sih drive-nya sih, kalau mau bikin impact yang gede di mana lagi gitu loh. Ya, benar. Kalau di Amerika, menurut gua you can be impactful, tapi at the certain stage beda. Jadi kalau di Indo problemnya tuh banyak tuh fundamental problem. Kalau di Amerika itu tuh semuanya tuh udah solved for most of the time. Payment udah solved, everything is solved, people have a good life. I mean like problemnya very very niche dan berbeda lah. Problemnya yang dialami di Amerika sama di Indo berbeda gitu. Jadi ya you pick the game ya, dan I guess aku pingin solve sesuatu yang lebih fundamental, dan kalau misalnya fundamental itu impact-nya gede gitu, yang menurut aku. Tentunya waktu lo milih Indonesia kan fundamental, tapi challenge-nya kan gede juga kan. I mean kalau di Silicon Valley sana the whole ecosystem kan udah jadi ya. Kalau di sini kan banyak challenges ya. Jadi pasti lu sempet kaget nggak sih waktu buat company di awal Indonesia gitu kan, hal-hal nggak tahu kan, lu belum pernah buat company Indonesia sebelumnya, cepet kaget nggak? Kaget sih, culture shock sih sebenarnya kan. Tapi kalau dari segi challenge, gua udah tahu sih pasti susah banget. Itu udah I guess pengalaman gua sebelumnya rada membantu memberikan itu sedikit. Soalnya bikin perusahaan tuh pasti gak gampang. Kalau mau jadi founders, lu kalau mau gak mungkin bisa gampang. Udah susah pasti. By default harus berani susah gitu. Jadi kalau dari segi challenge sih sebenarnya udah ready, pasti susah banget. Tapi yang beda itu ada culture shock-nya. Jadi ada banyak hal yang aku temuin ya di Indo sih. yang Yeah. Nah, kan lu kan segitu dari SMA kan lu udah di US, terus lu working all these big startup companies, and then you start up your own companies. Tadi lu bilang berkali-kali culture shock gitu kan. What kind of culture? Karena kan lu setup itu 2014 ya, si Mocha gitu kan. What kind of culture yang differentiate Indonesia tahun 2014 dan
di tahun 2014 ya, compare to US, mungkin itu the startup ecosystem di US ya. Culture ya. Jadi mesti mungkin mikir lebih kalau culture. Jadi salah satu contoh nih yang gua kaget banget itu selalu di jalan, traffic. Jadi di waktu gua balik dan gua juga orang Surabaya sebenarnya. Terus ke Jakarta kan. Waduh. Jadi kalau mau meeting atau apa tuh planningnya tuh mesti jauh-jauh banget. dan kalau salah jalan udah pasti telat, pasti hilang. Yeah. Nah itu salah satu yang menurut gua itu sih, itu beneran aku stres banget sih sebenarnya waktu itu. Jadi kayak selalu salah jalan kan. Jadi dan kalau di Indo kalau nggak kebiasaan, nggak tahu kalau mau putar balik itu biasanya tuh harus ke kiri justru, bukan ke kanan. Kalau ke kanan malah nyasar ke jauh gitu loh. Dan gua berkali-kali. Jadi makanya kalau mau ke meeting mesti dilihat dulu dari Google Map, planning dulu, siapin berjam-jam. Wow. Untuk traffic mesti semuanya mesti disiapin dulu. Itu yang gua bener-bener kaget banget sebenarnya. Itu dari segi traffic is one of the big thing. Apalagi lu dari orang Surabaya ya. Maksudnya lu kan nggak pernah lu nggak pernah tinggal di Jakarta kan sebenarnya kan. Lu nggak pernah tinggal di Jakarta kan. Lu orang Surabaya, terus lu tinggal di US, terus balik ya. Itu hal yang menarik. Nah, sebenarnya kalau lu bisa cerita in term of the working culture di Silicon Valley, seperti apa sih yang lu berharap di Indonesia tuh punya the same culture atau apa ya, ekosistem gitu kan yang seandainya di Indonesia itu udah bisa ada gitu. Iya, sebenarnya kalau segi culture menurut gua sih lebih baik we just be true to ourselves. Nggak perlu ngelihat terus kita mesti copy gitu loh. Necessarily ya. Karena dari segi culture orang Indo kita berbeda memang. I mean like that's the our culture is different. Kalau dibanding ke Amerika. Mungkin kalau misalnya my wish apa ya yang di Silicon Valley yang mungkin bisa ada di Indo, lebih banyak support dari pemerintah, dari segala organisasi untuk siswa-siswi Indonesia dan orang-orang Indo untuk berkarya dan berinovasi. Menurut aku sebagai orang Asia kita itu takut fail, ya kan? Soalnya berbeda. Kalau di Amerika itu tuh failure it's good, it's your experience gitu loh. Kayak orang itu makanya mereka berani, gitu lebih berani. Kalau di Asia kan kita lebih gimana ya? Mungkin failure is actually jadi misalnya contohnya gue tadi cerita gue pernah bikin perusahaan fail gitu. Kalau dari kultur Asia mungkin it's not good thing gitu loh. Mungkin itu justru aduh malu-maluin banget lu cerita kayak gitu loh. Ya kan? Jadi mungkin kita mesti men-celebrate failure sometimes, as long as kita belajar kan apa yang kita pelajari waktu itu. Dan mungkin dari sana sih, dan di sanalah barusan orang Indo kita semua bisa berani untuk berinovasi dan berkarya. Ya kan? Jadi ada karya-karya baru dan inovasi baru. Itu yang perlu sih. Karena memang banyak banget di Indo yang kita mesti garap kan. Jadi kalau nggak berani ya gimana lagi gitu. Ya. Itu yang tadi yang balik ke yang macet tadi ya. Sebenarnya gue jadi inget sih. Itu menjadi salah satu keunikan Indonesia ya. Yang kadang banyak orang asing tuh nggak berani buka startup di Indonesia atau buka bisnis Indonesia karena even untuk macet aja is very challenging kan. Jadi sebenarnya itu kesempatan juga untuk para founders gitu kan. Karena kalau Indonesia semua gampang, orang gampang pada berani masuk ke sini kan. Jadi karena susah jadi satu ya hal yang menarik kompetisinya jadi lebih dikit kali ya. Tapi menurut gue itu yang menarik dari Indonesia juga sih, Gret. Jadi terutama Jakarta ya. Gue selalu bilang bahwa even lu mau ke kantor aja, ini dulu sebelum pandemic ya. Lu kan harus mikirin, lu harus sangat kreatif gitu kan. Oke, kalau even Google Map kadang nggak bisa diandelin gitu.
Oke, we plan B gagal lewat sini. Kita harus berapa? Jadi dari kita pergi ke kantor aja kita udah kreatif. Makanya orang-orang Indonesia tuh sangat-sangat kreatif gitu kan. Nah, Iya. nah sekarang boleh cerita ini nggak sih your first month building Mocha gitu, hiring the first 10 engineers gitu, kayak gimana sih ceritanya? Lu mulainya dari mana dulu? Di ruko atau di rumah atau I don't know, di co-working space gitu? Iya. Kita mulainya actually kita sewa very small office space di Regus actually. Di Regus. Ya, di Regus. Waktu itu ada small office space, ya udah kita sewa ada itu. Jadi gua sih lebih relying ke partner gua, soalnya dia orang Jakarta kan. Jadi dia lebih tahu sebenarnya untuk office space itu yang bagus di mana gitu. Tapi kalau misalnya dari segi hiring, gua sih langsung hajar dari LinkedIn sih. Jadi memang dari awal gua pakai LinkedIn itu very intensively untuk headhunting. Dan I guess gua juga ada pengalaman dari Silicon Valley kan sebenarnya orang yang jago itu nggak mungkin apply gitu loh. Itu udah asumsi gua dulu. Tapi juga Gret, orang yang jago nggak punya LinkedIn, bener nggak? Iya, sebenarnya juga. Iya. Jadi biasanya dia nggak ada LinkedIn, mesti iya, di bener. GitHub. Yang LinkedIn-nya jelek itu biasanya jago. Yang LinkedIn-nya cantik itu biasanya kurang. Iya. Jadi iya itu sih. Gua sih coba banyak sih dari LinkedIn. Lihat kalau misalnya dia background-nya developer, coba aja ngomong dulu gitu. Nggak perlu lihat resumenya. Coba aja ngomong dulu dan coba dites, dilihat gimana. Iya. Kalau going to GitHub sih juga pernah coba sebenarnya, tapi susah banget ya karena nggak ada search engine-nya kan kalau di GitHub. Mau misalnya kayak mau filter lokasi di mana kan nggak ada. Jadi ya itu sih. Benar. Sebenarnya pernah di GitHub ngelihat kayak ada pembagian yang bagi negara Indonesia ini yang profilnya yang lumayan strong, tapi lebih susah sih karena itu kan cold email jadinya. Ya, benar banget. Menarik. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari salah satu impact to startup nih, Chandy, founders-nya Imagine tanya tentang ini sih engineering atau product minded culture gitu kan. Actually, ya gue juga ngelihat di Silicon Valley itu product minded culture tuh sangat strong gitu, engineering culture tuh sangat strong gitu kan. Nah, lu waktu pertama kali 2014 sampai sekarang itu bisa ceritain nggak apa sih product minded engineering culture yang dimiliki di Silicon Valley dan gimana lu ngebangun culture ini dalam Mocha ya? Ya itu yang rada berbeda sebenarnya kalau di Indo itu. Kebanyakan orang itu ngelihat product engineering itu pertama kali ya, waktu gua balik itu tuh secondary. Kebanyakannya itu kalau orang Indo yang kurang terekspos dengan tech itu ngelihat orang product sama engineering itu, ya you're not the business guy gitu loh. Kesannya kan kayak you're just doing whatever the business says. Yeah. Which is actually I don't think it's the right thing untuk building teknologi ya, karena justru product dan engineering itu they're supposed to be the most important which is actually why banyak yang product manajernya Google itu kebanyakannya mereka end up becoming founders dan CEOs actually. Dan memang kalau di Silicon Valley product itu yang paling the most influential di perusahaan justru. Ya produk sama tech ya itu. Jadi kalau tapi sekarang udah ada kelihatan shift lah for sure karena kan udah lebih terbentuk ya ekosistem. Tapi kalau dari awal banget orang itu nggak ngelihat produk sama tech itu sebagai yang very influential, justru that's the most important actually. Itu sih. Ya, gue juga melihat bahwa di era of tech startup orang produk becoming very important ya, karena mereka yang nge-build kan kalau ngomongin orang produk dari platformnya, dari pricingnya, dari semuanya, tapi need to build on the tech. Karena
kasarnya kalau sebenarnya making money kan bisa just set up another company without the tech juga. Cuman mungkin nggak salah, tapi path-nya bukan visi path atau growth path lah, kira-kira kayak gitu ya, Grady ya. Oke. Ya mungkin kalau misalnya gue bisa tambahin ya, yang dari segi produk itu, apa ya gue tadi ngomong? Number one kan produk itu sebenarnya connecting bisnis sama tech, ya kan? Ya, benar. Ini tuh mereka mesti di connect nih, kayak gimana, ya kan? Dan salah satu yang gue mau tambahin itu sebenarnya juga salah satunya yang kalau dulu ya, dan masih sekarang pun juga sebenarnya masih mirip, ada yang mirip, ada yang enggak, itu produk. Orang definisi orang produk atau product manager di Indonesia itu tuh definisinya bisa beda-beda. Jadi ada yang product manager yang sebenarnya dia itu project manager, ada yang benar-benar product manager yang beneran product manager, dan ada product manager yang sangat tech. Jadi orang produk itu tuh sebenarnya tuh bisa terbagi-bagi. Dia strength-nya tuh apa? Nah sebenarnya kalau misalnya di Silicon Valley yang bener-beneran the real product managers itu tuh actually product person yang business thinking. Nah itu yang menurut gua masih ya, I mean we're still on the way there. Yeah. Tapi itu tuh yang banyak orang tuh salah nangkep gitu loh. Kebanyakan orang nangkep tuh produk tuh ya yang penting lu bikin feature-feature. Yeah. Ya kan kayak apps-nya kayak gini nih, feature-nya kayak gini nih. Yeah. Setelah itu suruh engineering untuk bikinin, tapi mereka nggak kepikiran produk ini tuh sebenarnya itu mesti mikirin bisnis. Nah, ya itu menarik banget. Jadi kasarnya orang produk itu harus punya business acumen yang strong, tapi juga bisa ngobrol sama engineering kan, karena dia akan jadi bridge-nya orang bisnis dan orang engineering. Jadinya dia ada key person ya untuk mendefinisikan. Kayaknya classic problem itu kalau orang produknya minta bikin feature terus. Biasanya engineering teriak-teriak tuh. Nah, sebenarnya orang produk itu background-nya harusnya apa? Is it engineer atau orang bisnis ya? Atau pengalaman tuh di Silicon Valley itu biasanya background-nya apa ya? Actually the background doesn't really matter justru. Banyak actually a lot of people yang jadi product manager mereka physicist. Orang fisika, orang chemical engineering, a lot of engineering sama mathematics. Ada juga yang backgroundnya bisnis, you know. Tapi sebenarnya backgroundnya itu lebih you need to be able to wear multiple hats. Ya more like entrepreneur sih sebenarnya ya. Kalau gua ngelihatnya itu mereka itu, tapi mereka itu mesti ada business acumen, dan itu tuh menurut gua yang missing di a lot of product people di Indo. Tapi menurut gua udah mulai berkembang. Tapi itu yang being overlooked, kebanyakannya overlooked. Ya, apalagi Indonesia ya. Indonesia ini nggak terkenal sebagai negara yang producing produk kan. Kita banyak big corporation tapi more trading kan ya. Dan kayaknya daerah of tech startup ini producing orang-orang produk karena ngebuat produk itu sekarang jadi lebih lebih mudah kali ya untuk dengan build all these tech startup. Dan sebenarnya dengan adanya company kayak Gojek, Tokopedia gitu, kayaknya ada salah satu orang Moka juga nih yang akhirnya keluar dan minggu lalu dapat funding. Kalau nggak salah bekas orang Moka juga tuh kan yang doing online groceries. Iya. Jadi sebenarnya kalian juga producing startup founders, dan emang sekarang sama dulu lebih susah karena dulu nggak banyak kan startup companies yang udah sukses ya. 2014 even the first 100 million investmentnya Gojek tuh 2016 gitu kan. Jadi nah gimana tuh lu ngebangun culture orang produk di dalam Moka ya? Apakah lu sering sharing atau gimana sih? Kalau nggak salah lu kan sampai 160 engineer, bener nggak sih? Nggak sampai 160 lah. Actually tergantung engineer, mungkin product engineering team, jadi PDG team itu sekitar 120. Oke. 120 ya. Tapi I mean like culture sih it's very hard ya, karena untuk membangun culture itu kan memerlukan konsisten, harus konsisten. Ya. Nah yang gua bikin sih waktu itu tuh beneran kita
product manajernya harus business thinking. Jadi mereka itu KPI-nya untuk product manager itu semuanya bisnis. Bisnis KPI. Nah, itu membantu mentranslate dengan apa yang perlu dibikin untuk mencapai target bisnis tersebut. Ya, jadi itu adalah salah satunya. Yang kedua adalah independence di dalam tim product engineering kita. Jadi product engineering kita itu dibentuk dalam namanya pods. Jadi setiap pods itu kita ada full stack. Jadi ada product manager. Itu kayak tribes gitu ya? Iya, kayak tribes gitu. Kayak yang case studies paling terkenal kan Spotify tribes ya, kayak gitu ya? Betul. Nah. Nggak exactly, we don't work exactly like yang describe di Spotify. Okay. Jadi kita coba-coba sendiri sih, kayak apa yang fit dengan tim kita. Dan ya aku juga let the VPs untuk open to experiment sebenarnya. Ya, tapi intinya ya itu sih. Jadi setiap pod itu dia ada independen sendiri dan dia ada bisnis metrik sendiri untuk dicapai. Itu sih. Jadi makanya mungkin dari itu membantu juga ya. Jadi orang itu mikirannya kayak it's like their own startups almost like within Mocha, ya kan? Itu sih. Jadi itu ada berapa tribes waktu itu di dalam Mocha? Wah, kemarin berapa ya? Banyak sih. At least 15. Dan setiap tribes itu ada kayak mini CEO-nya kan, something like that? Yes, that's the product manager. Oke. Jadi lu bisa bilang ada 15 product manager. Enggak. Jadi tergantung seberapa gede tribes-nya tersebut. Jadi satu product manager bisa megang lebih dari satu sebenarnya. I see. Itu juga untuk optimisasi sih sebenarnya untuk dari segi cost kan. Nggak make sense kalau misalnya tribes-nya kecil misalnya, tapi ada dedicated satu product manager. Tapi yang pasti timnya dari core untuk execution-nya mereka ada dedicated. So ide ngebangun tribes itu udah datang dari awal atau di tengah-tengah? Karena gue inget ya dulu gue pernah ngobrol sama William Tokopedia ya. Tahun berapa ya? 2017-an. Dia tuh baru mulai mau bangun tribes. Itu tandanya dia setelah 6 tahun kali ya. Gue nggak tahu mulai atau gimana. Is it dari awal atau lu nyala, atau is like a failure akhirnya lu menemukan ini setelah beberapa failure of business process di dalam Mocha? Kalau gua lumayan lucky sebenarnya dari awal. Kalau gua dari pikirannya ya, jadi dari planningnya itu udah dari awal karena gua kan kerja di Zynga. Zynga itu strukturnya pakai pods juga. Ya, jadi gua ngambil dari sana sih sebenarnya. I see. Yeah. Is Zynga the company yang lu paling banyak belajar lebih dibanding Google? Enggak sih. Kalau gua paling banyak belajar tuh yang dari building company itu. Justru, iya. Beneran a lot of listening, pay attention to the market, really understand the customer, dan really understand the market always win.